Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Saya Bioso Marzidan sebagai host di sini. Suara Ingin emang membantu. lemes gitu loh, Soy. Lah apa karo aerobik? Saya Bioso Marzidan sebagai host di sini akan memandu keberjalanan acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menjalankan campaign kami, yaitu kami ingin membuat suatu podcast untuk sebagai sarana pencerdasan. Tema kali ini adalah bahaya penipuan di dunia cyber. Dan saat ini kami telah mengundang teman kami yang ternyata itu adalah dia itu korban ternyata guys. Dia itu korban penipuan dulunya. Mas, Ya, halo, selamat sore teman-teman. selamat sore. Selamat sore, Selamat sore. Abioso Marzidan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kok pakai masker? Iya, soalnya saya lagi jerawatan, Mas. Saya juga lagi bisulan di kelopak mata bagian kiri ya. Kamu nginjen mesti. Nah, bisa langsung diceritakan Mas, bagaimana dulu pengalamannya saat terkena penipuan dulu? Kena penipuan online ya, Mas? Iya. Oke, jadi waktu itu ya, Mas, saya lagi makan di kantin FISIP, Mas, ceritanya. Makan di Mas. kantin FISIP. Dengan teman saya yang dari Fakultas Teknik. Dengan teman. Ya, teman saya Fakultas Teknik, terus waktu itu saya dikirimi sama teman saya satu lagi yang Fakultas Teknik juga. Itu salah satu undangan nikah, Mas. Jadi di sini tertulis undangan nikah teman saya yang udah lulus Fakultas Psikologi. Jadi setelah itu kan saya senang banget ya. Jadi kayak udah excited banget nih, saya nggak sabar gitu. Saya klik lah itu link undangan nikah. Ketika saya buka, HP saya ngehang, Mas. Oh, terus? Ngehang, nggak bisa dibuka, nggak bisa digerakin sama sekali. Layarnya stuck, nggak bergerak. Setelah itu saya dan teman saya, kebetulan teman saya juga diundang, Mas. Ya bisa diam, meratapi nasib. Lalu setelah itu kami nggak tinggal diam. Ya. Kami bawa HP kami ke counter terdekat, Mas. Ya. Lalu setelah itu, setelah 2 hari berselang karena Masnya butuh waktu ya yang memperbaiki. Setelah diperbaiki, akhirnya bisa. Tapi setelah saya cek lagi m-banking saya, Oh, itu dananya sudah terkuras, Mas. banyak. 20.000 sih, Mas. Karena emang saldo saya segitu. Ya mau anak kuliah lah, Mas. Jadi begitu, Mas, cerita singkatnya tuh seperti itu. Banyak. Oh ya. Lah, saat itu sudah mencoba lapor polisi belum? Atau untuk kasus seperti ini emang apa nggak bisa apa gimana? Sebenarnya bisa sih, Mas, tapi karena ya saya kan orangnya legowo ya, Mas, mengikhlaskan aja. Mungkin orang yang mencuri ini lebih membutuhkan gitu. Dulu itu saya pernah loh Mas. Gimana? Mau jadi polisi. Saya dulu tes kepolisian. Itu Seninnya tes, saya Minggu sampai Senin jam 3 pagi itu belajar, Mas. Belajar terus sampai kan tesnya jam 7 jam 6. Ke sana jam 6. Saya belajar itu dari pagi sampai pagi. Pas ke tempat itunya tesnya, ternyata tes urin loh. Ya jadi nggak kepake ya? Iya, wis. Oh, nggak lulus ya? Iya, wis Positif berarti ya? Enggak, maksudnya pelajarannya nggak guna. Oh, Ternyata nggak tes tersalurkan urin. gitu ya? Saya nggak berani komen ya, pihak kepolisian kalau menonton ini. Nah, jadi saat itu nggak mencoba lapor polisi. Waktu itu awalnya kami ingin ya, Mas. Tapi ya balik lagi, saya kan orangnya legowo, Mas. Jadi kayak apa yang saya alami di dunia ini tidak ada yang saya sesali, Mas. Jadi saya ambil sebagai entah itu berkah atau pelajaran, bener banget. Kalau untuk kasus ini saya ambil saya sebagai pelajaran. Biar apa? Biar saya bisa diundang ke podcast Sepulang Kuliah ini. Yeay. Untuk
mengedukasi teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Karena saya suka banget Mas, jujur saya suka banget sama program podcast Sepulang Kuliah ini. Tiap hari Mas, tiap saya di kos, saya selalu dengerin. Tiap saya ngerjain skripsi Mas, saya selalu dengerin Mas. Meskipun saya masih semester 2 ya, tapi saya dengerin terus karena emang dengerin yang kan episode baru 1, Mas. ini pertama ya. Heeh. Iya nggak apa-apa, maksudnya buat ini aja. Ya. Nah, jenengan berarti dulu sempat ya terkena penipuan. Iya Mas. Kemudian pasti jenengan habis itu pelajari terkait apa ya bentuk-bentuk penipuan seperti itu ya. Iya. Bisa tolong sharing kepada kami. Ya, ya saya tahu sedikit aja sih Mas tentang penipuan ini ya. Jadi di dunia cyber, di dunia online ini ada beberapa macam jenis penipuan. Ya, yang pertama itu ada yang namanya phishing atau phishing, tulisannya phishing ya. Phishing ini intinya si pelaku ini berusaha untuk mendapatkan identitas digital korban seperti username, password. Nah itu untuk apa sih? Jadi setelah si pelaku ini mendapatkan identitas digital dari si korban ini, dia akan dipakai untuk diambil keuntungannya. Misal akun si korban ini terhubung ke e-wallet, misal akun Facebook ternyata terhubung ke akun dananya dia. Nah lewat situ itu kadang bisa terhack gitu Mas. Jadi Mas, ya. Gak apa-apa Mas kalau kamu mau tidur nggak apa-apa. Ya. Tapi ya dengerin lah ya. Jadi kayak gitu, itu phishing tadi. Phishing. Terus yang kedua ada scam game online. Jadi buat teman-teman para Gen Z dan mahasiswa ini kan pasti juga sangat dekat sekali dengan yang namanya game online ya. Jadi scam game online ini biasanya berupa iming-iming karakter skin atau mungkin akun game yang intinya tuh sama kayak phishing tadi untuk mendapatkan identitas mendapatkan identitas korban untuk diambil keuntungannya nanti. Itu bisa juga berupa minta bantuan top up. Kayak misal nih si pelaku main game 1-2 match sama korban, terus si korban ini dimintai tolongin dong aku lagi nggak ada uang, tolong top upin aku diamond nih berapa, nanti aku ganti deh. Nah setelah di top up nih sama si korban, pelakunya lari, diblokir nih si korban. Akhirnya apa? Ya udah, si korban dapat kerugian materi, si pelaku ya dia nggak mendapatkan sanksi apapun seperti itu. Terus. Ada juga scam dating app. Nah dari namanya aja udah ketebak ya. Jadi ini scam yang penipuan yang biasanya terjadi di dating app. Jadi biasanya si pelaku ini memasang foto atau identitas palsu yang tujuannya nanti untuk morotin korban, untuk ngambil keuntungan dari korban. Jadi kayak ngechat gitu, segala macam. Terus ketika di satu titik nih si korban udah mendapatkan kepercayaan kepada si pelaku, dia bakal memberikan sejumlah uang atau materi atau apapun itulah. Nah, setelah diajak ketemuan atau dimintai pertanggungjawabannya, nah si pelaku ini ngilang. Seperti itu. Kalau saya tuh dulu jangan pernah main dating apps, Mas? Dating apps kebetulan belum pernah Mas. Saya dulu pernah main dating apps. Itu nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang ngontak saya. Soalnya kan di dating apps itu suruh masang foto. Ternyata saya masang foto ronsen toh. Nggak ada terusan nggak ada yang tertarik sama saya. Nggak ada yang tertarik ya. Foto ronsen soalnya ya. Lanjut. Itu menarik banget sih ya teman-teman. Terus foto ronsen. Oke. Ada juga scam toko online. Biasanya berupa toko fiktif nih ya, yang menawarkan barang-barang dengan harga murah. Tapi ketika udah di check out nih, barangnya datang nggak datang atau malah beda gitu. Beda barangnya. Contohnya apa Mas? Pernah mungkin dengar atau mengalami yang namanya scam toko online nih mungkin dari Mas Abioso? Belum pernah sih aku. Belum pernah ya? Belum pernah saya. Kayak mungkin contoh aja ya, kayak beli iPhone gitu ya, beli iPhone dengan harga yang miring, harganya murah gitu. Terus ketika datang cuman baterainya aja atau cuman boxnya aja. Miringnya berarti 9.000 tapi tulisannya italik gitu. Iya bisa. Terus. Ya, atau yang
yang beli yang miring. Jadi gila gitu mungkin ya. Ya. Terus, Itu terus. ada lagi penipuan OTP, yaitu pembajakan akun. Jadi kayak dikirimi kode-kode gitu, terus si korban ini disuruh masukin kode OTP. Habis itu setelah dimasukin, kehack apanya gitu, seperti itu. Ya. Nah, ya banyak ya ternyata ya. Iya, banyak ternyata. Jenis-jenisnya itu banyak. Kalau yang pernah Anda alami itu berarti termasuk dalam yang phishing. Yang phishing. Kalau saya ya masuknya phishing. Masuknya phishing ya. Itu dulu gimana ya? Pertimbangannya kenapa kok bisa ketipu gitu? Ya karena teman deket aja sih Mas, dulu kan ngerasa kayak seneng banget nih teman saya udah nikah akhirnya. Jadi kayak ikut excited gitu kan. Jadi tanpa pikir panjang langsung Ya saya buka kurang gitu hati-hati aja. kan. Bener banget. Harusnya kan misal ada undangan gitu, oh ya ini buat teman-teman, gimana Mas cara mengatasinya? Ya biar gak ketipu ya. Sorry. Apalah. Biar gak ketipu gimana? Ini singkat saja ya. Oh. Biar gak ketipu, untuk link atau mungkin aplikasi yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal atau mungkin dikenal, ini Ditanyakan dulu, ya, dikonfirmasi dulu. bisa ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu, terus dipikir dulu sebelum ngeklik, terus selalu periksa URL-nya, apakah ini beneran URL resmi dari website tersebut, karena biasanya URL palsu pun mirip banget sama URL aslinya. Terus jangan bagikan kode OTP atau PIN atau password ke siapapun, ke orang lain. Aktifkan juga 2FA atau two factor authentication untuk setiap media sosial kalian. Terus juga gunakan password yang berbeda di tiap akun. Jadi biar kalau satu akun kehack, nggak semuanya kehack. Seperti itu sih mungkin dari aku ya. Sangat berguna sekali ya teman-teman. Amin, Jadi, amin. Alhamdulillah jenengan di sini bisa berbagi dan mengedukasi kepada para penonton. Alhamdulillah. Kami di sini juga sangat berterima kasih banyak kepada Mas untuk bisa datang dan ikut membantu campaign kami. Iya, saya juga senang sekali. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, untuk kesempatan emas ini kami dapat menjalankan campaign kami. Singkat saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.